Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 15 Mei 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Amsal, pasal yang ke-19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Demikian firman Tuhan. Kita harus memiliki belas kasihan. Saudara-saudara yang kekasih, mungkin kita heran membaca perkataan penulis Amsal yang mengatakan bahwa kita memiutangi Tuhan. Siapakah yang berhutang, Tuhan atau kita? Sebenarnya kitalah yang berhutang kepada Tuhan, dan hutang tersebut adalah hutang yang tidak akan pernah bisa kita bayar lunas sampai kapanpun. Kalau demikian, apa yang mau disampaikan penulis Amsal kepada kita? Yang mau dikatakan adalah, dalam hidup ini, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, orang yang miskin. Sebab dari mereka kita tidak dapat mengharapkan balasan. Ketika kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, maka kita sedang melakukannya untuk Tuhan yang akan menganggapnya sebagai hutang yang akan Ia bayar atau balas. Jika kita memberi kepada orang yang lemah dengan hati yang tulus, perbuatan kita itu akan mendapat balasan dari Tuhan, sumber segala berkat dan kasih karunia. Sebab memberi dengan kemurahan hati dari milik kita membuat kita percaya Tuhan untuk menyalurkan berkat-Nya yang lebih besar lagi, memberi kepada orang yang lemah dan kekurangan, membuat prinsip keseimbangan yang Tuhan inginkan berlangsung. Dalam Amsal 19 ayat 17 berbunyi, barang siapa yang mengasihi orang miskin, yaitu memberi pinjaman kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan membalas kebajikannya. Kalau dalam Alkitab terjemahan baru dipakai kata orang yang lemah, dalam terjemahan lama dipakai kata orang miskin. Ini terjadi karena kata Ibrani yang dipakai dalam ayat ini adalah dal, yang artinya orang miskin, orang kecil, orang hina, orang lemah, orang yang merana. Dalam bahasa Indonesia, orang miskin artinya tidak punya harta benda, serba kekurangan, penghasilan sangat rendah, pada umumnya dihubungkan dengan hal materi, terutama uang. Di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran hidup yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya kemiskinan yang ada di sekitar kita, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi orang yang bermurah hati kepada sesama. Memang menjadi orang yang bermurah hati itu bukanlah sesuatu yang gampang,
tetapi kita harus menyediakan diri untuk belajar dari Yesus itu sendiri. Tetapi kita percaya dengan meneladani Yesus dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan menjadi orang yang bermurah hati. Oleh sebab itu, taruhlah belas kasihan kepada orang yang lemah dan miskin, dan lakukan dengan kesadaran bahwa kita berhutang kepada Tuhan. Maka hidup kita pasti akan diberkati, sehingga kita dapat dipakai Tuhan menjadi bendahara surga. Jadi kepada orang lemah dan miskin, jangan pernah ada istilah kita meminjamkan, tetapi kita memberikan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, puji syukur terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Hari ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami menaruh belas kasihan kepada yang lemah. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.